الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. 15 menit 15 menit sudah. Jam saya tak mungkin bohong, walaupun harganya murah tapi dia selalu tepat waktu. Yang di sana tadi nenek-nenek aja, yang di sini banyak anak gadis. Yang pertama, jaga masjid, sholat berjamaah. Yang kedua, apalagi kalau tidak bukan jaga perempuan, karena perempuan adalah saudari adik-adik kita. Betul? An-nisa, an-nisa, perempuan, karena perempuan inilah banyak penyebab perbuatan zina. Betul? Apakah kalau zina perempuan lalu yang salah perempuan? Tidak, kata perempuan. Kalau terjadi perbuatan zina, yang salah itu laki-laki, karena perempuan itu ada 6 walinya. Ingat wahai perempuan, wali kalian ada 6. Yang pertama ayah, yang kedua atuk, yang ketiga abang, yang keempat adik, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah. 6 laki-laki bertanggung jawab terhadap perempuan. Betul? Siap jaga perempuan. Kalau adik perempuan lu dibonceng orang kau diam, tak ada gunanya kau jadi laki-laki. Bagus kau potong tuh burung kasih ke ayam. Setuju? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Dayus. Dayus, bukan gayus. Kalau gayus itu yang makan duit pajak kita tuh. Dayus. Siapa itu dayus? Orang yang membiarkan perempuan, adiknya, kakaknya, pakciknya, makciknya, saudari perempuannya, dibiarkannya terbuka aurat. Dulu orang malu membuka aurat, sekarang kita yang menengok yang malu. Dipakailah baju pendek nampak ketiak, ketiak sudah turun macam leher onta. Menengoknya aja hilang selera makan 3 hari. Tapi alhamdulillah di tapak tuan ini saya perhatikan, walaupun tak satu persatu, tak ada perempuan tapak tuan yang tak pakai jilbab, semuanya berjilbab. Betul? Karena ini kurang benar. Oh. Rupanya di sini ceramah, kalau ceramah setiap 15 menit ganti mic baru. Hebat Bapak Tuhan. Ini insya Allah seumur hidup saya ingat nih Pak Bupati. Di antara 20 sekian kabupaten di Aceh, mana yang paling ustaz berkesan? Di tapak tuan. Kenapa? Ceramah oleh berkeliling. Udah itu mic-nya pula ganti-ganti. Mantap. Insya Allah. Sedangkan tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mandi. Betul? Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa. Masya Allah. Makanya jangan sampai berhutang budi, apalagi hutang luar negeri. Siap menjaga adik perempuan? Jangan lagi ada ceramah, jamaah mari kita sabar. Adik perempuan kita dibonceng orang, sabar. Anak perempuan kita dihamili orang, sabar. Itu bukan sabar, bonga, bodoh, goblok, tolol. Kasar sekali Ustaz ini ngomong. Jaga perempuan kita, menunjukkan engkau perkasa, bukan kumismu melintang. Yang berkumis jangan tersinggung. Menunjukkan kita perkasa, bukan badanmu tegap. Yang binaraga jangan tersinggung. Beberapa orang tersinggung mendengar ceramah saya, balik dari ceramah mati. Bukan saya hebat, memang ajalnya udah sampai.
Dulu saya termasuk minder kalau dekat orang yang tegap. Kalau nampak saya tegap, minder saya karena saya kurus. Sejak berita di TV itu tak minder lagi. Rupanya yang tegap-tegap tuh banyak melambai. Tegap ini. Tegap. Di mana acara nanti malam? Sana. Alhamdulillah. Ada sebagian laki-laki menengok anak gadis cantik lewat, cuek aja deh. Lewat anak gadis, diam aja deh. Begitu lewat anak lajang, na'udzubillah. Maka kalian pun yang laki-laki jaga perempuan yang menutup aurat. Kira-kira kalau kita pergi ke pasar, nampak buah apel, yang satu apel dalam plastik, plastiknya dalam kotak, kotaknya dalam kulkas, 3 bungkusnya. Yang satu lagi apel terbuka. Mana yang mau dibeli? Yang terbuka apa yang tertutup? Yang tertutup. Maka bini pun belilah yang tertutup. Ustaz, saya sudah terlanjur beli yang terbuka. Beli sekali lagi. Setuju? Ibu setuju? Kita ikut cakap ibu. Tak setuju dia. Jaga aja lah yang udah terbuka. Tutup-tutup aja lah sikit. Ambil dempul atau tutup sikit. Masya Allah, tabarakallah. Di tapak Tuhan, polisi perempuan pun pakai jilbab. Mau nikah sama polwan? Hati-hati, dia ada pistol. Macam-macam kalian. Insya Allah semuanya baik-baik semua. Amin. Mau dia polwan, mau dia dokter, mau dia guru TK, mau apapun namanya, mudah-mudahan dia bisa membimbing kita ke dalam surga Allah SWT. Ustadz, saya bingung nih Pak Ustadz. Calon saya ada 3 perempuan Pak Ustadz. Alhamdulillah, jangan sampai calon binimu laki-laki. Yang pertama guru TK, yang kedua polwan, yang ketiga dokter. Mana yang saya pilih Pak Ustadz? Kau istikharah lah. Udah istikharah, udah Pak Ustadz. Mana yang nampak? 3-tiganya nampak. Kalau kau pilih dokter, nanti dia selalu bilang 3 kali sehari. Pagi, siang, dan sore. Kalau kau pilih guru TK, ulangi sekali lagi. Kalau kau pilih polwan, nanti adik tilang. Ketiga-tiganya baik, tergantung istikharah. Usalli sunnatal istikharah. Hendak berbini lillahi ta'ala. Yang penting dengan menikah dengan dia yang mengajak engkau ke jalan Allah. Tapi Pak Ustadz katanya laki-laki yang membawa perempuan. Saya ketemu seorang bapak berbadan tegap, bertatu, hebat. Tapi kemudian dia sholat berjamaah ke masjid, ikut pengajian. Siapa yang membawa bapak ke masjid? Saya dulu tak kenal masjid Pak Ustadz. Terus istri saya suka pengajian. Terus akhirnya dia minta jemput. Bang, jemput adik ya. Aku sibuk. Nanti kalau aku dilarikan supir taksi, iyalah aku jemput. Akhirnya saya jemput Pak Ustadz. Lama dia keluar dari masjid. Saya mau marah. Saya pun masuk ke dalam masjid, mau mengamuk. Kenapa dia lama betul keluar? Rupanya pengajian itu mantap. Saya pun senang mendengarnya. Malam pertama saya masuk, malam kedua saya dengar, malam ketiga saya duduk, malam keempat saya ikut. Sampai akhirnya saya pun rajin ikut pengajian. Betapa suami yang keras, luluh macam batu, ditetesi air, ditetesi berlubang. Gara-gara apa? Gara-gara istri solehah. Betul? Hanya istri solehah. Menyanyi pula kita jadi. Mudah-mudahan kalian yang lajang-lajang dapat istri solehah, insyaallah. Yang bilang amin yang belum nikah. Ini anak Dorime Fesolasi Dosul Pamiredo susun paku di rumah. Jaga aja lah yang udah ada tuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perempuan ini ada 5 haknya dari kalian laki-laki. Hai kalian yang laki-laki, ingat, kalian punya 5 kewajiban terhadap istri kalian. Perlu saya sebutkan yang 5 nih, Bu? Biar tahu laki-laki nih kan. Lo takut mereka jadi laki-laki, abrobah operasi plastik. Jadi lady boy kalian. Lady perempuan, boy laki-laki. Kenapa pula namanya lady boy? Mukanya lady, kaki boy. Bulu kaki, muka cantik. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Apa namanya? LGBT. LGBT itu haram. LGBT zaman Nabi dipancung.
mati. Ada LGBT yang boleh katanya Pak Ustaz? Ada. Laki gemuk, bini tipis. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kalian yang laki-laki, ada 5 kewajiban kalian. Yang pertama, kasih perempuan ini makan. Ibu-ibu udah dikasih makan? Yang kedua, kasih mereka pakaian. Ibu-ibu sudah dikasih pakaian? Ada di tempat lain laki-laki tak sanggup mengasih bini pakaian, dikasihnya lah kain setengah pinggang, dinaikkan ke atas terbuka lutut, ditutup lutut terbuka atas. Tapi di tapak tuan nampaknya kain-kain sudah penuh semua. Kadang ada roknya panjang, roknya bagus panjang, resleting belum berpasang. Kalian sabar di belakang, nanti saya pindah juga ke sana. Ada sudah pembagian waktunya. Saya kalau gini ribut-ribut nih balik saya. Pertama, kasih makan. Kedua, beri pakaian. Ketiga, beri dia tempat tinggal. Ibu sudah dapat pendidik tempat tinggal yang layak? Yang keempat, beri dia pendidikan. Aslinya kalian yang mendidik perempuan ini, wahai laki-laki. Aslinya kalian yang mengajar mereka mengaji. Aslinya kalian yang mengajak mereka sholat. Aslinya kalian yang menceramahi mereka. Tapi karena kalian tak sanggup, maka diajarkanlah oleh ustadz. Oh, mereka mau minta yang depan nih duduk. Bapak-bapak duduk, Pak. Saya mendengar suara itu, nampaknya mereka habis makan rendang kepanasan itu tadi. Sudah begitu bunyinya, saya pun takut nanti mereka unjuk rasa. Yang di depan ini supaya duduk, dan yang belakang itu sudah mengamuk. Na'udzubillah, wala haula. Kita tunggu mereka duduk dengan berselawat dulu. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Belum juga, kita lanjutkan. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Udah? Belum juga? Kita buat selawat yang baru. Sangka orang itu tak bisa saya. Kecil lah. Kalau mau udah 5 album kita. Sombong kali Ustaz ini ya. Hai laki-laki, 5 kewajiban kalian. Hai perempuan, ada 5 hak kalian. Yang pertama makan, yang kedua pakaian, yang ketiga tempat tinggal, yang keempat pendidikan, yang kelima perhatian. Kalian laki-laki perhatikan perempuan ini. Tapi yang diperhatikan itu bini kita, bukan bini orang. Saya Pak Ustadz kalau sudah nengok anak orang, ingat saya anak saya. Kalau sudah menengok emak orang, ingat saya emak saya. Tapi kalau sudah nengok bini orang, lupa saya bini saya. Jangan. Akhirnya istri-istri yang tak diperhatikan suami, banyak istri yang minta perhatikan orang lain. Itulah bini-bini yang mukanya pakai bedak tebal 3 inci. Putih, tangan hitam. Mati lampu dicoba pakai make up, salah pasang, kiri hijau kanan biru. Sampai tempat undangan orang senyum, awak senyum. Yang disenyumkan orang awak. Sampai di tempat undangan kipas angin mati, panas, rendang, pedas pula. Luntur bedak. Panas ya? Iya. Iya. Rupanya alis tadi pakai spidol whiteboard. Meleleh. Balik ke rumah lampu belum juga hidup. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Buka pintu bang. Iya. Abang membuka pintu menengok bini. Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati. Kenapa antu ni tak pergi? Bini abang. Gara-gara siapa? Gara-gara suami tidak memperhatikan istri. Perhatikan mereka dengan baik.
Siap memperhatikan dengan baik? Maka perhatikan, kalau ada perempuan yang pakai gelang kaki 2 biji gemerincing, itu dia minta perhatikan. Pakai gelang 2 biji, asal berjalan kerincing, 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 kerincing. Kalau ada perempuan pakai kuku panjang, pakai kutek hitam, di atas black kutek, di bawah black daki, bertelur cacing di dalam, mencuci beras, bayangkan dia tak lalu makan. Na'udzubillah, dipakai pula kuno onta ke atas. Kalau sekedar rambut diikat pakai karet pembungkus gula tak apa-apa. Tapi kalau sampai diikat ke atas, kuno onta. Baju panjang sudah bagus, diikat pinggang pakai kabel, nampak berbentuk, orang di belakang tak tahan. Na'udzubillah, dipakai celana sempit, menjerit paha minta tolong. Dipakai ke pasar pagi belanja, banyak tukang ayam salah potong. Mangango tukang ayam. Na'udzubillah. Tapi itu tidak ada di tapak Tuhan. Ini Ustadz Somad nampaknya nyindir ibu-ibu polwan. Tidak. Mereka pakai celana karena tugas. Bayangkan kalau mereka pakai rok, gimana ngejar pencuri? Takkan rok diangkat ke atas. Paham? Ini saya jelaskan supaya jangan ada curiga di antara kita, jangan ada fitnah di antara kita. Jelas? Loh, habis 15 menit. Jam saya tak mungkin bohong. Oh, potong selawat tadi. Kita tambah tak apa-apa. Sabar ya, Bu. Ibu sabar. Orang sabar masuk surga. Sabar menunggu masuk surga. Amin. Sabar melayani suami masuk surga, amin. Sabar menghadapi suami berbini sekali lagi masuk surga. Tak bisa kita pancing, Pak. Cerdas mak-mak itu sekarang. Kenapa mereka cerdas? Mereka punya paket 2 giga youtube.com. Siapa yang mereka tonton? HP-nya smart, ustadznya somad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau sampai kalian biarkan anak gadis kalian dibonceng orang ke sana kemari, ingat, tulis besar-besar di ruang tamu, say no to bonceng. Malam Minggu, hari Sabtu, malam Ahad, bebonceng anak lajang, anak gadis, kecepatan 30 km, pegangan 120. Duduk di tepi-tepi pantai, duduk di jembatan-jembatan. Tak mungkin saya datang ceramah ke situ. Tak mungkin saya cari mereka, ya ayyuhalladzina amanu, bonceng-bonceng. Siapa yang bisa melarang itu? Yang bisa melarang itu adalah polisi syariah wilayah Hisbah. Betul? Tunjukkan di seluruh kabupaten provinsi di Indonesia, di mana yang ada wilayah Hisbah. Aceh, di mana yang ada dinas syariah. Aceh, di mana yang ada dinas daya. Aceh. Maka kalau ada orang Aceh masuk neraka, keterlaluan. Kalau di tempat lain ada anak muda masuk neraka, hai anak muda, kenapa kau masuk neraka? Kau kasusnya apa? Aku kasusnya karena membonceng. Kenapa kau bonceng-bonceng? Tak ada yang melarang. Tapi di Aceh terjaga anak-anak muda kita. Betul? Bersyukur jadi orang Aceh. Kalau orang lain bersyukur alhamdulillah sekali, orang Aceh bersyukur alhamdulillah 33 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dah, habis. Mohon maaf bapak-bapak, saya menghadap ke sana, bapak tetap menghadap ke sana. Begitulah perasaan mereka tadi menengok belakang orang. Betul? Ke depan tadi Ustadz Somad cerita tentang makmurkan masjid. Ke kanan Ustadz Somad bercerita tentang jaga perempuan. Lalu ke belakang ni apa yang mau dibahas Ustadz Somad? Kalau betul cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka banyak-banyak bersedekah. Banyak-banyak bersolawat. Banyak-banyak bersolat.
Banyak-banyak bersomat. Kenapa dia bilang bersolawat? Karena solawat tak keluar duit. Kenapa dia bilang bersolat? Karena solat tak keluar duit. Banyak orang ketika diuji kakinya, ayo solat ke masjid, siap. Ayo bersolawat, siap. Ayo bersodakoh, siap. Siap bersodakoh? Ustaz Somad ini tak adil. Tadi waktu ke sana solat ke masjid, waktu ke sana jaga perempuan. Kenapa pas perempuan banyak tiba-tiba diajaknya bersodakoh? Yang mencari duit kan laki-laki, tapi yang memegang dompet perempuan. Kalau ada laki-laki yang tak bersodakoh, yang salah itu siapa? Kenapa kalian tak mengaku? Dia sudah pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Setelah dapatnya duit, kemana dia serahkan? Ke atasannya. Maka inilah puncak pakat dari sodakoh. Sodakoh, 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 bu. Sodakoh, pak. Saya bukan mau menakut-nakuti ibu, bukan menakut-nakuti bapak. Misalnya ibu meninggal, bam, mati. Ibu meninggal, dulu tak mau bersodakoh. Asal ada duit, beli cincin. Asal ada duit, beli gelang. Asal ada duit, beli rantai. Asal ada duit, beli sumbang. Asal ada duit, semua sudah pakai emas. Tangan sudah, leher sudah, tangan sudah, kaki sudah. Mana lagi yang belum? Gigi. Ambil gigi. Tujuannya apa? Menunjukkan kaya. Asal pergi undangan, jam berapa ya? Gatal. Tiba-tiba orang yang banyak emas, pelit, kedekut, bakil, sampilik, tak mau bersedekah tadi mati. Kira-kira emasnya itu siapa yang ngambil? Tuh, udah siap. Mereka akan mengambil duit emas itu untuk modal kawin sekali lagi. Mereka yang punya bini duit emas banyak tadi, nangisnya sebelah kanan aja. Yang sebelah kiri, mana mau dipinang bulan depan. Saya bukan mau nakut-nakuti ibu, enggak. Kalau tak percaya, coba tes malam ini. Nanti jam 12 pura-pura ibu mati. Nanti pas jam 12 pura-pura tahan nafas. Bang. Pas giliran dia pergi ke dapur, bernapas. Pas dia udah dekat, tahan. Nanti jam 12 ibu mati, jam 2 mulai dibukanya cincin. Tengoknya kiri kanan tak ada kan, buka. Waktu itulah mulai ibu tangkap tangan. Belum lagi. Tapi jurus ini tak bisa dipakai pada suami yang datang malam ini, karena soal sudah bocor. Nanti saya kasih soal baru. Ustaz, kasihlah saya soal baru untuk ngetes suami saya. Bisa kita bicara 4 mata. Jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Ibu yang tak mau bersedekah, silakan. Yang pelit-pelit tak mau sedekah, silakan. Saya tak melarang, silakan. Silakanlah. Tak usah sedekah, simpan aja duit. Tengoklah, tengok. Ustaz ni tak enak ngomong. Ustaz Somad ni kalau ceramah selalu contoh yang meninggal selalu perempuan. Yang meninggal selalu perempuan. Oke, kalau gitu kita balik. Mereka meninggal. Setuju? Bapak yang tak mau sedekah, asal dapat duit beli sawit, asal dapat duit beli karet, asal dapat duit beli motor, asal dapat duit beli mobil. Meninggal kalian, mobil kalian yang mahal itu dipakai suami barunya. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar diambil brownies, berondong manis. Kalian yang banyak duit tak mau sedekah, tak apa-apa, tak usah kalian sedekah, tak usah. Tapi ingat, mana kotak tadi? Tadi saya tengok banyak kotak. Kotak. Ada tadi kotak sedekah. Mana kotak? Mainkan. Ini orang ini sedang terbuka hatinya ini. Cepat sikit sebelum tertutup balik.
Kotak-kotak sedekah, naik kan? Tapi kotak itu jangan di bawah semua. Itu kotak, naik kan? Kotak. Tolong bapak-bapak kepolisian yang membawa kotak itu awasi. Soalnya ini di jalan lintas. Takut saya dibawanya ke Medan nanti. Ustadz ini menuduh orang suuzon aja. Saya bukan suuzon. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Insyaallah. Kotak-kotak naikkan. Kotaknya jangan semua di bawah, naikkan ke atas. Karena ikan-ikan yang besar di sini. Di sini ini bukan tanggung-tanggung. Ikan paus, ikan hiu, lumba-lumba. Sini semua. Kalau yang sana itu ikan teri aja tuh. Nengok gaya-gayanya 2000, 5000, 2000, 5000. Ustadz jangan sepele Ustadz. Ini memang ikan teri tapi 3 ton. Keluarkan kotak. Kotak yang disebar 10, yang dikumpul juga 10. Karena di beberapa tempat pernah saya ceramah, disebar 10, balik 5. Tapi insya Allah di tapak Tuhan jujur-jujur semua. Orang tapak Tuhan ini jujur-jujur, betul? Yang tak jujur jadi anggau, jadi hantu. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang bisa membuat kita nanti dapat naungan. Bapak Ibu sekarang mendengar ceramah ini enak. Kata Pak Bupati tadi katanya dingin. Kenapa? Karena tidak ada cahaya matahari. Betul? Di padang mahsyar sejengkal matahari, panas. Lalu tempat kita bernaung apa? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap kotak udah dekat pula ke saya. Nampaknya senjata makan Tuhan ini ya. Saya kalau udah dekat kotak ini tak normal detak jantungnya. Tadi waktu di bawah, ini udah dekat nih. Kok tahu gini tadi tak usah suruh naik ke atas. Sengaja lama-lama kan biar nampak orang kan. La ilaha illallah, 2000 perak. Cemana mau masuk surga 2000? Ya Allah, masukkan kami ke surgamu ya Allah. Kata malaikat 2000 perak ya Allah. Malaikat udah geram aja dah, mau ku benamkan aja nih gitu. Kata Allah jangan dulu. Nanti balik ceramah ini mungkin dah terbuka pintu hatinya. Mudah-mudahan yang ngasih-ngasih 2000 ini terbuka pintu hatinya. Tak terbuka pintu hatinya, terbuka pintu dompetnya. Saudara yang dimuliakan, udah habis nih. Saya ngetes saja, nengok jam tak orang ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata di akhirat nanti tak ada tenda. Tak ada di akhirat tenda. Wa takunul jibalu kal ainil mawfush. Ambil tepung, letakkan ke tapak tangan, bacalah manfus. Mau nanti gunung-gunung macam bulu kambing dihembus angin. Kalau ada bapak ibu yang pelit, tetangga, sahabat, jamaah pelit, ambil tepung, bawa ke muka dia. Hei orang pelit. Insya Allah 2 gendang ya. Kata tobat mengamuk dia. Tidak ada naungan di akhirat. Tapi apa kata Nabi? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah sedekah. Yang bersedekah tadi ada memasukkan cek 100 juta. Nanti di akhirat naungannya tembok beton 1 meter. Amin. Kalau ada tadi yang nyumbang 100 juta, itu di akhirat nanti ada tembok di atas kepalanya, cor 1 meter. Kalau yang 1 juta Pak Ustadz, Sunda pelapon. Kalau yang 500.000 Pak Ustadz, triplek. Kena hujan 2 kali, lapu. Kalau yang 5.000 Pak Ustadz, Aceh Tribun. Koran.
Nanti kalau nampak di akhirat, di padang mahsyar ada yang tutup pakai koran, itu yang 5.000. Ada tuh nanti di akhirat tutup pakai koran, nah 5.000. Rupanya kita ketawa nengok dia pakai koran, rupanya kita pakai karton. 2.000. Ustadz nih mengejek orang bukan main lah bulan. 2.000 diketawakannya. Saudaraku yang menyumbang 2.000, apa kata Allah? Famay ya'mal misqala dzarratin khairan. Sebesar biji sawi pun sedekahmu akan dibalas Allah. Kalau sebesar biji sawi dibalas, apalagi 2. Nah, itu menghibur hati yang 2.000 tadi. Makanya nanti kalau kalian bersedekah 2.000, diejek orang, kau sedekah 2.000. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan. Menyesal yang ngasih 100.000. Oh, tahu gitu bagus 2.000 aja. Kita ini beramal bukan karena cakap orang, lillahi ta'ala. Bangga kita malam ini. Kenapa? Karena orang tapak tuan ternyata kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu mereka kaya? Ini rumah besar-besar. Tiang. Itu tiang listrik apa tiang apa? Hah? Apa ini? Saya terus terang sampai sekarang bingung di mana kita ceramah. Ini jalan ini, jalan. Oh, jalan. Rasa-rasa entah di mana lah pokoknya. Nanti kapan datang lagi kita Pak Tuan mau lewat saya siang-siang dulu. Biar tahu saya di mana sebetulnya aku ceramah kemarin. Soalnya tadi ada pula pengumuman, hati-hati masuk kolam itu ada kabel listrik gitu. Ada kolam situ. Hati-hati Pak, jangan jatuh. Jangan jatuh. Tapi insya Allah orang yang banyak bersedekah jauh dari bala. Makanya orang tua-tua kita mengatakan banyak sedekah tolak bala katanya kan. Makanya siapa yang tak mau bersedekah, menahan duit, disimpan di ATM, nanti pas keluar dia dari ambil duit di ATM, tiba-tiba datang orang menepuk bahunya. Tatap mata saya. Sebutkan pin, tiba-tiba hilang aja. Nah, yang tak mau sedekah siap-siap lah. Tak mau sedekah siap-siap lah. Bapak Ibu kalau punya duit 100 juta, zakatnya 2,5%. Saya ulang sekali lagi. Kalau punya duit 100 juta, zakatnya 2,5%. Berarti zakatnya berapa tuh? Memang kalau cerita duitnya banyak, pura-pura lupa. Kalau punya duit 100 juta, zakatnya 2,5%, berarti 2,5 juta. Nah, mudah-mudahan masing-masing punya duit 100 juta. Amin. Masalah duit ini tak bisa kita tengok dari muka. Ada hitam, pesek, pendek, jelek, duit banyak. Ada ganteng, putih, tengok duit, dompet 5.000 perak. Ada orang tak mau berzakat. Tak mau dia berzakat, disimpan duit 100 juta, simpan. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Dikusuk, makin sakit. Dicucuk jarum akupunktur, makin sakit. Jarum tak mempan, paku payung, tambah sakit. Dibawalah ke rumah sakit Singapura. Datang dokter Cina pakai martil kecil. Hanya lapuklah lama pakai. Rupanya lutut nih karena lama dipakai lapuk. Jadi gimana dok? Tenang, kita sudah import lutut dari Cina. Tenang, berapa harganya? Sebelah kanan 40 juta, sebelah kiri 40 juta, ongkos pasang 20. Pas 100. Itu namanya duit hantu dimakan setan. Gimana? Yang belum masukkan duit, udah terasa agak-agak nyeri kan? Udah, hati-hati, tak lama lagi tuh. Nah, isi. Pandai pula yang bawa kotak nih. Begitu di tengah, isi, kasih. Coba sikit. Nah, mantap. Saudara yang dimuliakan Allah, itu duitnya mau dibawa untuk Donggala, Sigi dan Palu. Saya baru pulang dari Donggala. Tegaklah saya di Donggala melihat 40 kilometer, 40 hektar rata dengan tanah. Tiba-tiba tanah itu macam blender. Habis. Rumah-rumah besar habis. Hancur semuanya. Mati tak bawa kartu ATM. Tak ada orang mati bawa dompet. Mati semuanya.
Di atas tanah yang rata itu dipacakkanlah tiang-tiang. Apa di atas tiang itu bendera? Di bawah bendera itu ternyata jenazah yang tak sempat diangkat ke atas. Kami baca Al-Fatihah untuk mereka semuanya. Tapi di sini tak ada bendera-bendera dipasang. Kalaupun ada bendera dipasang, Bank Syariah Mandiri. Menabunglah ke Bank Syariah Mandiri. Jangan lagi menabung ke bank konvensional. Betul? Dah habis tanggung jawab ke Bank Syariah Mandiri. Oh, udah lewat 5 menit rupanya. Rupanya jamaah ini kalau kurang dia ribut, kalau lebih dia diam. Mohon maaf bapak-bapak, alim ulama, para abu, para abi, tokoh masyarakat, bapak bupati. Ini Ustaz Somad ini tak sopan ini, lewat sana, lewat sini, jalan sana, jalan sini. Perhatikan tadi sebelum maju ke depan saya sudah begini dulu kan. Dan waktu saya begini mereka mengangguk. Asal udah ngangguk mereka itu artinya setuju. Bapak pun begitu. Kalau ada niat-niat macam-macam sama istri, beginilah. Asal udah ngangguk dia, jalanlah. Setuju deh tuh. Masya Allah. Di sana tadi ceramah tenang. Di sana tadi ceramah tenang. Di sana ceramah tenang. Di sini kamera selfie siap semua. Masya Allah. Mudah-mudahan orang yang berfoto-foto ini masuk surga sama kameranya sekalian. Karena kameranya malam ini dipakainya untuk pengajian. Amin. Ada yang masuk surga sama orang Jepang, namanya Sony. Ada yang masuk surga sama orang Korea, namanya Samsung. Ada yang masuk surga sama orang Jawa, namanya Oppo. Ke depan bercerita tentang memakmurkan masjid, selesai. Bercerita tentang menjaga marwah perempuan, selesai. Bercerita tentang banyak-banyak bersedekah, selesai. Yang terakhir ni apa? Gunakan jabatan untuk menolong syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap? Engkau jadi tentara, engkau jadi polisi, engkau jadi dokter, engkau jadi pengacara, engkau jadi bupati, engkau jadi wali kota, engkau jadi anggota dewan. Pakai menolong agama Allah. Siap? Yang bilang siap tak ada kerja pula. Ustaz ni tak pernah enak ujungnya. Selalu awalnya sedap, ujungnya menyakitkan. Insya Allah semuanya akhirnya enak. Allah mahtim lana bi husnil khatimah. Saya mohon maaf tak enak membelakangi, maka Bapak Ibu tengok pandang dari jauh. Mohon maaf Bapak, mohon maaf. Mudah-mudahan ini bukan bentuk kurang ajar, tapi karena kita ingin mengajar. Inilah yang paling ribut dari tadi. Rupanya mereka ini orang-orang yang punya jabatan. Dengan jabatannya itu dia akan menolong agama Allah. Betul? Bayangkan kalau Pak Bupati dengan jabatannya yang 2 periode nanti. Amin. Banyak yang belum setuju nampaknya. Bayangkan Pak Bupati dengan jabatannya, dikirimnya anak dari tapak tuan kuliah ke Mesir dengan beasiswa. Setuju? Anak tapak tuan dari Daya, hebat bahasa Arab, mantap nahwu sorof, hafal Quran, kirim ke Kairo 10 orang, pulang dia nanti ke tapak tuan, dialah yang akan melanjutkan risalah Islam di tapak tuan ini. Amin. Aceh Selatan negerinya para ulama, Aceh Selatan negerinya para abu, para abi, para tengku. 80 daya berada di Aceh Selatan. Mereka itulah yang berdoa pagi, petang, siang dan malam, sehingga jauh negeri ini dari musibah. Betul? Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Ustaz Somad cuman ceramah, habis ceramah pulang. Cemana ceramah Ustaz Somad malam tadi? Sampai hilang selopku. Cemana Ustaz Somad ceramah malam tadi? Entahlah, aku sampai berpisah sama biniku. Biniku balik duluan, aku pun duduk di warung kopi. Bukan itu yang kita mau. Kita mau selesai ceramah ini,
yang punya kekuasaan, ditolongnya agama ini dengan kekuasaannya. Siap? Siapa yang paling berkuasa di tempat kita? Wakil-wakil rakyat. Bapak Bupati tidak bisa mengucurkan duit APBD Aceh Selatan, karena kalau sampai dipakainya duit APBD itu, nanti temuan, ditangkap KPK, ditangkap Irjen, ditangkap BPK. Tapi kalau ada payung hukumnya, namanya Perda. Di Aceh namanya kanun. Dan itulah yang menjadi payungnya. Bisa tak duit itu dikeluarkan untuk membantu dayah-dayah pesantren-pesantren? Bisa tak itu dikeluarkan untuk mengirim anak-anak pesantren ke Kairo, Mesir? Bisa tak itu dipakai untuk membantu guru mengaji di kampung-kampung? Bisa. Dengan apa? Kalau ada payung hukum namanya Perda. Kalau di luar Aceh, kalau di Aceh namanya kanun. Yang membuat Perda itu adalah anggota DPR. Siapa yang memilih anggota DPR? Yang memilih anggota DPR inilah orang yang ramai malam ini. Maka jangan sampai kerumunan tinggal kerumunan, kerumunan menjadi sampah, kerumunan menjadi buih di lautan, kerumunan menjadi pasir di pantai. Kita ingin kerumunan malam ini menjadi kekuatan umat di 2019. Siap? Ustadz Somad nampaknya mau kampanye ini. Dah, saya bukan caleg. Untuk apa saya nyalek? Jadi wapres saja saya tak mau. Saya tidak ada kepentingan. Saya bukan orang partai. Saya bukan orang ormas. Saya murni dai ceramah umum saja. Tapi saya ingin suara umat ini bulat. Jangan sampai mubazir. Jangan sebarkan hoax. Jangan sebarkan ujaran kebencian. Jangan ada fitnah-fitnah. Jangan ada macam-macam. Jangan rusak. Wujudkan pileg dan pilpres aman, damai, sejahtera. Pilihlah orang yang layak menurut agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap? Takbir! Jangan takbirnya kuat, dapat 100.000 habis. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada pula yang ngasih duit 100.000 nih Pak Ustadz. Haram. Money politik. Duit kena politik. Kalau tidak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Burung tempua sarangnya di atas pokok kelapa. Tapi kalau sudah musim padi menguning, dia akan turun ke bawah. Dan padi menguning 5 tahun sekali. Paham? Kalau tak juga paham, minum. Orang kalau kurang minum, kurang cairan, payah nangkap memang. Mana mungkin dia tak ada angin, tak ada hujan ngasih duit? Karena ada maunya lah, betul? Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke masjid. Setuju? Tak sama bunyinya macam pertama tadi. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke fakir miskin. Setuju? Jangan kau makan duitnya. Jangan dimakan duitnya. Itu haram memakan duit sogok. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Ambil, bagikan ke kotak masjid. Ambil, bagikan ke fakir miskin. Ambil, serahkan ke orang jompo. Ambil. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami dari Tapak Tuan Aceh Selatan. Ya, ini ada pula dapat 100.000 Pak Ustaz. Haram. 1 juta Pak Ustaz. Haram. Kami bagi setengah untuk Ustaz. Boleh. Sekali haram tetap tidak akan berubah hukumnya. Kalau sudah mulut berisi air, susah bercakap. Betul? Kalau tak percaya, ambillah air, masukkan ke mulut. Sudah bercakap. Ini Ustaz Somad ngomong lantang nih, belum dapat aja nih. Kalau ada dapat, diam nanti. Siapa yang akan meluruskan Ustaz Somad nanti? Yang akan meluruskannya adalah saudara-saudaraku. Kalian yang akan mengingatkan. Watawasau bilhaq, watawasau bisab. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ekonominya harus mapan. Tadi saya mulai jam 9.15, sekarang jam 10.15. Pas 60 menit saya ceramah. Cepat betul waktu di Tapak Tuan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Saya sudah bicara 4 poin. Ke depan tentang ramaikan masjid, sholat berjamaah. Ke kanan jaga harkat martabat perempuan. Ke ibu-ibu rajin bersedekah-sedekah, bayar zakat. Bayarlah zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Tapi kalau di Aceh namanya Baitul Mal. Tertolong fakir miskin. Kesini saya katakan, yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, memangnya kalau kau pakai seragam DPR, seragam TNI, seragam Angkatan Laut, seragam Angkatan Udara, seragam polisi, kalau mati dipakai seragam itu? Tinggal. Ini peci yang paling saya sayang ini. Kenapa? Ada rencongnya. Nanti kalau saya mati, kira-kira saya bawa ini. Tinggal. Cincin tinggal. Jam tangan tinggal. Datang dokter dari puskesmas merasa leher, tak ada nadinya. Nafasnya sudah berhenti. Jadi gimana dok? Bungkus. Mati. Selimut mahal tinggal. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Ibu-ibu masih ada nasyid? Nyanyikan terus lagu itu bu, terutama kalau ada pejabat-pejabat datang, biar ingat mereka mati. Saya pernah datang ke masjid bersama rombongan gubernur, wali kota, bupati, ramai-ramai. Kami dengar lagu Janganlah mau disanjung. Dalam hati saya, kok berani mereka nyanyi? Ini kalau sampai tersinggung pejabat ini tak cair dananya. Pas sampai di masjid, saya mau nyari mana ibu yang nyanyi tadi. Rupanya VCD. Alhamdulillah. Ibu-ibu masih ada grup marhaban? Barzanji masih ada? Lanjutkan. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla bismillatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Dalam rangka Maulid Nabi, Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan lomba nasyid dan marhaban. Juara 1 berangkat umroh. Setuju? Duitnya dari mana? Yang kaya-kaya, kalian kasihlah tiket supaya bangkit semangat remaja-remaja marhaban dan barzanji. Setuju? Kalau marhaban mati, nasyid mati, barzanji mati, digantikan oleh keyboard tunggal. Teng 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 teng. Apa lagunya? Kayak racun. Apa lagunya? Cinta Satu Malam. Apa lagunya? Kabikaci kabigam coach kotai. Habislah generasi kita. Acara nikah anak, acara walimah, acara akikah, acaranya islami, tapi pentasnya tak islami. Dipasang pentas tinggi-tinggi, penyanyinya pakai rok setengah tiang. Yang menonton atu-atu. Di bawah menengok, menganga. Menengok artis menetes air liur, balik ke rumah menengok bini menetes air mata. Na'udzubillah. Maka ini mesti kita jaga nih semua. Tapi kesimpulan dari semuanya ini adalah 4 sudut sudah, sekarang tak bersudut-sudut lagi, kemana mengarah aja lah. Intinya jaga silaturahim. Di sini ada orang Minangkabau, ada? Lai Ba'akaba rancaknya. Di sini ada orang Jawa, ada orang Jawa? Pripun kabare api? Di sini ada orang Batak, ada Batak? Alak ita sesudahnya. Biado.
Biado artinya apa kabar? Biado artinya apa kabar? Biado, apa kabar? Datang orang Padang, salah sangka. Disangka biado tuh ada babi. Biado, enggak ada kambing ada. Kelahi gara-gara itu. Artinya kita ini beraneka ragam. Ada Jawa, ada Batak, ada Sunda. Tapi tuan rumahnya orang Aceh. Orang Aceh menerima siapa saja yang datang. Jangan cari musuh, jangan merusak, karena Islam mengajarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Islam Aceh, kalau sudah disebut Aceh pasti Islam. Ada orang Aceh yang tak Islam. Melayu Islam, Melayu tanpa Islam hilang menya, tinggal layunya. Minangkabau Islam, Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya, tinggal kabau. Kita ini diikat oleh satu tali yang mengikat, ikatannya la ilaha illallah. Selama dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia saudara kita. Itu dia tak Islam Pak Ustaz, Konghucu, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Dia saudara kita, diikat oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada tak Ustadz yang mengajarkan kalau beda agama dengan engkau, bakar rumahnya, larikan mobilnya, ambil anak gadisnya? Itu Ustadz setan tuh. Islam mengajarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Sedangkan ayam tak boleh dipotong pakai kuku. Ibu kukunya panjang, marah sama ayam karena ayam selalu masuk rumah, diambil cucuk lagi. Mati, tak boleh dipotong, tak boleh dimakan, mati kena kuku. Datang mobil menabrak kambing, kambing belum mati, menelpon saya, Assalamualaikum Ustaz Somad, suaranya tersusah, Assalamualaikum Ustaz Somad, Waalaikumsalam, ini ada kambing hampir mati Pak Ustaz, potong. Setelah itu baru saya sadar, kambing siapa? Bukan berarti kau sebut nama Allah langsung halal. Maka sambung silaturahim. Jangan sampai aniaya orang, jangan sampai sakiti orang. Sedangkan memotong kambing mesti dengan pisau yang tajam. Tak boleh motong kambing dengan tulang iga. Tak boleh memotong dengan setrum listrik. Kau ambil kabel, kau setrum kambing, mati. Haram dimakan. Kenapa? Karena Islam mengajarkan potonglah dengan pisau yang tajam. Tak boleh mengasah pisau di depan mata kambing. Terbuka mata kambing, kau asah depan matanya. Marah Nabi, aturidu antuhirni tahamau ta'ten. Apakah kau mau buat kambing itu mati berkali-kali? Jangan asah pisau di depan mata kambing. Kalau menteror kambing tak boleh, apalagi menteror bupati. Kalau menteror kambing tak boleh, apalagi menteror ustaz. Kalau menteror kambing tak boleh, apalagi menteror suami. Ibu, jangan ibu teror-teror bapak. Udahlah dia di kantor ditekan atasan, di jalan kena tilang pula, sampai rumah ibu tekan, nanti masuk dia kamar mandi, minumnya super pel. Susah betul lah hidupku ini gitu. Mau dicarinya serangga tak ada, racun-racun. Minumnya Mama Lemon. Seminggu bebuih muncul. Tak mati asal bercakap. Mulai itu Ustadz ini tak enak aja ngomongnya. Giliran ini perempuan pula kata dia. Oke, kalau gitu kita balik. Kalian yang laki-laki jangan kalian teror perempuan. Ini kalian mau kawin lagi kalian teror dia. Bukan begitu caranya. Rayu baik-baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, sekarang kalian gagah perkasa, sekarang gaji kalian mahal, sekarang kalian bertenaga, sekarang kalian sehat, suka hati kalian pada perempuan. Nanti sampai masanya kalian tua, stroke, stres, depresi, mati. Ya kalau langsung mati. Kalau masuk ICU 6 bulan, tertulis di pintu ICU. ICU tulisannya kan? ICU. Apa artinya? ICU, you don't see me. ICU, aku bisa nengok kau, kau tak bisa nengok aku. Mata tertutup, mulut terbuka. Sekarang kau sehat, sekarang gaji kau banyak, sekarang duit kau banyak, sekarang kau bertenaga, suaramu menggelegar.
Sampai masanya kau nanti sakit, stroke, depresi, masuk rumah sakit, siapa yang menyuap kau makan? Nih, ini. Kalau kau baik-baik sekarang, disuapnya kau baik. Makan ya bang, abang makan ya, sabar bang, 2 hari lagi selesai nih bang. Tapi coba kalau sombong, semaumu aja, main-main HP tak tentu arah, berselingkuh pula, nakal pula, nanti kau pas sakit, makan. Dulu sombong kan, pas ada perawat di situ dia baik-baik. Abang, sehat ya bang. Apa kata perawat di situ? Beruntungnya suami ibu ya. Iya. Begitu perawat sudah pergi, saya bukan nakut-nakuti bapak, nah. Sekedar bagi cerita aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu orang paling lembut. Paling lembut. Balik dia ke rumah, assalamualaikum Aisyah, assalamualaikum, tak dibukakan pintu karena Aisyah tertidur lelah. Tidur Nabi di depan rumah. Coba bapak, 3 kali tak buka pintu, memang dia tak marah, tapi engsel itu hilang. Begitu pintu terbuka langsung mengamuk, talak 100. Kau pikir kau talak 100 selesai masalah? Talak kalau jatuh lebih dari 3, ku talak kau sebanyak bintang di langit. Untung tak ada bintang malam ini. Ku talak kau sebanyak pasir di pantai. Kalau begitu bunyinya jatuhnya talak 3. Kalau sudah jatuh talak 3, kau tak bisa balik lagi sampai dia nikah dengan orang lain. Kalau sudah kau cerai dia talak 3, setan datang berbisik, tak ada perempuan yang lebih cantik daripada perempuan yang kau cerai talak 3. Jelo. Kacau balau, tidak bisa rujuk balik. Oleh sebab itu jangan sembarangan jatuh talak 3. Ada giginya, gigi 1, gigi 2, gigi 3. Dia manual, bukan metik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi saking lembutnya tak pernah dia panggil nama. Hai Aisyah, enggak. Apa kata Nabi manggil? Ya Humairah. Ahmar, merah. Humairah, wahai engkau yang kulitnya putih kemerah-merahan. Kulit itu kalau putih kena matahari, merah dia. Ini tak nampak kalau siang pun. Ya Humairah, wahai engkau yang putih kemerahan. Bapak nanti kalau balik panggil dia ya Humairah. Ustaz, boleh saya panggil bini saya Humairah? Apa pula salahnya? Boleh, tapi dia tak putih Pak Ustaz. Tak apa-apa, menyenangkan hatinya. Nanti balik coba ya Humairah. Abang ngejek ya gitu. Jangan terlalu jujur. Ini terlalu jujur panggil ya Hajar Aswad. Utang-utang hitam. Hitam-hitam setampuk manggis, walaupun hitam kupandang manis. Anak-anak muda, jangan kalian kawin sama orang hitam manis. Habis manisnya tinggal hitam. Saudara yang dimuliakan Allah, orang menikah itu bukan dipandang sempurnanya. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Kalau mencari kawan yang tak bercacat, seumur hidup tak berkawan. Betul? Kalau mencari kawin yang tak bercacat, seumur hidup tak akan berkawin. Oleh sebab itu maka datanglah mahasiswa. Ustaz Somad, ya, saya mahasiswa Pak Ustaz dulu waktu kuliah. Ya, saya sudah tamat Pak Ustaz. Alhamdulillah. Saya sudah kerja Pak Ustaz. Alhamdulillah. Belum nikah Pak Ustaz. Nauzubillah. Bisa Ustaz carikan saya perempuan yang ada 4-4-nya, kaya, cantik, bangsawan, taat beragama. Kalau ada 4-nya ngapain ku kasih ke kamu? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ma'syaras syabab, wahai kalian yang muda-muda, man istata'a minkumul ba'ah, kalau sudah sanggup kalian menikah, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah menundukkan pandangan. Jadi kalau udah nikah pandangan tunduk, Pak, ya. Itu tetangga saya udah nikah, kenapa gatal? Perempuan pun kalian kalau sudah menikah bersolehlah untuk laki di rumah. Sekarang banyak perempuan bersoleh bukan untuk laki dia, untuk laki orang. Kalau mau menengokkan mukanya ke laki orang cantik di rumah macam hantu.
Banyak perempuan yang ketika kita bertamu ke rumahnya tak kenal kita. Ibu siapa ya? Saya yang selalu itu Pak Ustaz. Kenapa saya tak ingat? Ini foto saya. Kenapa putih di sini hitam? Rupanya bedak Kelly 3 inci. Tapi di tapak Tuhan tak ada perempuan bermakeup saya tengok. Entah mata saya rabun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita didik anak-anak kita supaya dia baik. Pak Ustaz, tolong kasih saya doa. Doa apa? Anak saya kecanduan game online Mobile Legend. Tolong kasih doanya. Saya belum pernah baca hadis doa Allahumma inni a'udzubika min Mobile Legend. Allahumma inni a'udzubika min game online. Saya tak tahu doanya. Kenapa anak ibu bisa kecanduan game? Yang mau ngasih HP siapa? Saya Pak Ustaz. Yang mengasih paket 4 giga siapa? Saya Pak Ustaz. Yang ngasih duit tiap hari siapa? Saya Pak Ustaz. Yang membiarkan dia main pagi petang siang malam siapa? Saya Pak Ustaz. Sekarang dia kecanduan, siapa yang salah? Ustaz. Enak aja. Itu tanggung jawab kita. Kau sayang sama anakmu, bukan kau kasihkan motor mahal harga 50 juta, knalpot dipotong. Saya usulkan ke bapak-bapak kepolisian, kalau ada anak muda motong knalpot, tangkap dia. Hukumannya jangan macam-macam, letakkan telinganya di ujung knalpot. Gas kuat-kuat, biar tahu dia rasanya. Berapa banyak atuk-atuk yang mau sholat mendengar itu, yang mau sakaratul maut mati kontan. Mati langsung. Bayangkan itu. Berapa banyak pula kalian mati karena didoakan orang sholat. Iya, kalau masjidnya besar macam ini tak kedengaran. Ini musola kecil di tepi jalan. Disitulah orang sholat maghrib, disitulah dia digasnya sekuat-kuat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mampus, kata yang satu latah. Amin. Mati. Na'udzubillah. Sayang kepada anak bukan kau jerumuskan dia ke neraka jahanam. Ya kalau dia mati selesai masalah. Ini setengah mati. Ya kalau dia mati selesai masalah. Dibawanya anak gadis orang, bonceng sana bonceng sini, bonceng sana bonceng sini. Masuk angin gembung. Padahal itulah hari pernikahan, hari paling membahagiakan. Apa kata calon mertua? Hai calon menantuku, iya bapak, kuberikan amanah ini kepada engkau, iya bapak. Begitu kalau anaknya bersih. Ini ndak di hari yang sakral di situ memang. Kunikahkan kau dengan anak ini. Oh, jangan kena tang dengan pijak. Mengamuk di hari itu. Kenapa? MBA, married by accident. Na'udzubillah. Ya Allah, selamatkan anak-anak gadis kami tapak Tuhan dari musibah besar. Malu kita. Ini negeri bersyariah. Nangro Aceh Darussalam. Ini adalah bumi pertama kali Islam datang di Nusantara. Negerinya para ulama, negerinya para Abu Abi dan Tengku. Jangan dinodai. Kalau tak sanggup, pindah cari provinsi lain. Tangguh. Memangnya kalau sampai dia hamil menikah, selesai masalah. 4 masalah muncul. Kalau ada perempuan hamil menikah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, menikah dia sedang hamil, lahir anak. Anak yang lahir nanti tak boleh pakai bin bapaknya. Pakai bin apa? Terserah, bin mikrofon. 2. Anak pertama lahir laki-laki. Anak hasil tadi lahir laki-laki. Tiba-tiba lahir adiknya perempuan. Bapak mati. Maka si abang pertama ini tak bisa jadi wali bagi adik-adiknya. Karena dia tidak ada hubungan nasab seayah. Dia hubungan seibu. Seibu tak bisa jadi wali. 3. Mati si bapak. Nyala kuat-kuat Pak Ustaz. Mati si bapak. Maka si anak tak dapat warisan karena tak ada hubungan warisan, hubungan nasab. Yang paling menyakitkan ternyata anak tadi lahir perempuan cantik, dipinang orang. Si bapak tak bisa jadi wali.
Saya ayahnya Pak Ustadz. Ini hasil DNA. DNA tak laku mas bro. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H. Oleh sebab itu mesti kita jaga ini. Ibu yang punya anak perempuan, jangan dibiarkan saja. Mama, ini kami jalan sore mau makan tahu isi. Ya jangan nak, hari ini kau makan tahu isi, kau besok perut kau berisi. Jangan kau macam-macam. Bapak, saya bawa anak bapak sebentar ya. Tidak! Ustaz Somad sudah ceramah kemarin. Tak ada gunanya kami dengar ceramah kalau tak diamalkan. Jangan kau bawa anak gadis kami selangkah dari rumah ini. Tidak, sekali tidak. Sebentar aja Pak. Tidak! Nanti kami berikan bapak mie ayam. Bawa lah. Jangan. Cuman semangkok mie ayam pakai bakso harga anak gadismu. Kalian yang perempuan-perempuan, jaga kehormatan kalian. Tengok apa yang tertulis di botol minuman kami tadi. Do not accept if shell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. 5.000 perak harga minuman botol, tak diterima karena rusak. Apalagi kehormatanmu anak-anak gadis. Perempuan ini bukan objek kalian wahai laki-laki. Perempuan adalah adik-adik kita. Perempuan adalah saudari-saudari kita. Perempuan adalah keluarga kita. Jaga mereka. Ini Ustaz Somad ini ceramah perempuan harus pakai jilbab panjang, perempuan tak boleh bonceng-bonceng. Jangan-jangan anak gadis perempuannya dibiarkannya di Riau sana. Saya kasih tahu anak saya satu laki-laki. Jangan-jangan adik perempuannya pun dibonceng orang. Saya kasih tahu saya adik-beradik 2 orang. Saya anak pertama, adik saya laki-laki juga. Makanya lantang saya kalau udah cerita. Tapi keponakan saya perempuan. Adik saya laki-laki, anaknya perempuan. Memang agak tegas sedikit. Kalau dikatakannya tak sayang, tak apa-apa. Saya kasih tahu, kalau bercelana pendek, kalau bercelana sempit, jangan datang ke rumahku. Tak usah datang. Makanya kalau dia datang ke rumah, didengarnya suara kendaraan klakson, ten. Pak Cik balik, Wak balik. Dia balik, hati-hati, mana kain. Dari kecil. Bahkan salaman pun pernah takut. Takut dia salaman sama saya. Kenapa? Tak mahram kan? Aku nih keluargamu. Kalau mati ayahmu, aku walinya. Salam. Saking takutnya. Kita jaga dia. Dari kecil terlonjak-lonjak. Sudah besar terbawa-bawa. Sudah tua terubah tidak. Ini sekarang menengok anak pakai rok pendek, joget-joget. Pandai ya. Itulah yang dia bawa sampai besar. Umur 18 tahun dipakai celana umur 8 tahun. Celana kependekan, baju kekecilan. Nauzubillah. Ini tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan ditanya semuanya. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Mulut kami kunci, tangan dibuat bicara, kaki akan bersaksi bima kanu yaksibun. Kita Pak Tuan, ibu-ibu masih wirid Yasin? Hari Kamis apa hari Jumat? Lanjutkan. Tapi bacanya pelan-pelan. Ini sekarang orang wirid Yasin ada ujung-ujungnya aja. Turja'un fayakun. Baca itu. Kenapa Yasin yang dibaca? Karena Yasin mengingatkan kita semua bahwa kita akan mati. Datang Asi bin Wa'il membawa tulang yang sudah kering kerantang. Ya Muhammad, ayu'i rabbuka hadzal 'azab ba'dama baliya wa ramma. Apakah sanggup Tuhanmu menghidupkan engkau padahal kau sudah mati dimakan cacing tanah? Datang Jibril membawakan ayat Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan hai Muhammad kepada siapa yang percaya, siapa yang tak tahu bahwa dia akan hidup sekali lagi. Memangnya bisa hidup sekali lagi? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Bersyukur ibu-ibu yang sudah baca Yasin. Makanya habis maghrib, TV mati, gadget mati, HP mati, laptop mati, stop. Baca Quran, baca Yasin malam Jumat. Jangan sampai hilang. Bapak-bapak masih ada wirid Yasin malam Jumat? Lanjutkan. Ini kadang kalau tak ada bubur kacang hijau tak mau datang. Datang.
baca. Itu yang paling hebat. Nanti kalau sudah kau terbujur kaku di rumah sakit, itu yang akan dibacakan. Bangga kita, sayup-sayup. 3 orang anak hebat, yang satu pejabat, yang satu orang kaya, yang satu dokter spesialis. Orang tua terbujur kaku, tak bisa buat apa-apa. Yang satu menengok orang tua sambil menangis, "Papa." Yang satu menengok orang tua macam menengok kucing. Yang satu tak tahu buat apa-apa, ambil HP, dipotonya orang tua. "Ayahku sedang opname di rumah sakit. Bagi yang kasihan, tolong like and share." Amin, 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 amin. Bukan begitu menengok orang tua, nak. Kau bacakan surat Yasin. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, tak ada yang paling susah kecuali susahnya sakaratul. Allahumma hawin alaina fi sakaratil. Maka bacakan Yasin. Yasin, bangga kita ke rumah sakit mewah, pakai AC mahal, tapi yang terdengar suara Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Begitu kita buka, tengok pintu rumah sakit, rupanya HP. Bukan orang baca, HP. Nanti di akhirat ini banyak juga yang masuk ke surga tuh HP, VCD, flash disk, mobil. Mobil sekarang banyak masuk surga. 3 kali pergi umroh, 3 tasbih tergantung di kaca spion. Avanza masuk surga, Innova masuk surga. Orang tak ada bertasbih, cabut itu tasbih, kita bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya kalau berzikir suara saya kuat, subhanallah, 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 subhanallah. Ada pula yang tak setuju suara kuat, tak bersuara dia. Namanya zikir silent. Terserah, saya tak pernah saya permasalahkan. Kau mau zikir kuat, kau silakan, ada dalilnya. Kau mau zikir kecil, tak apa-apa. Yang kelahi gara-gara itu. Ini kawan zikir pelan, yang satu zikir kuat. Mau ngejeknya itu, di telinga kau itu, subhanallah. Kelahi lah. Kalau antara yang berzikir kuat dengan tak kuat berkelahi, bertinju di masjid, yang ketawa siapa? Yang tak sembahyang. Bertinju dalam masjid. Yang di luar main gaple. Kenapa mereka berkelahi? Gara-gara zikir. Untung kita tak berzikir, kelepak balana. Jangan berkelahi selama dia ahlu sunnah wal jamaah. Kau kenapa zikir kuat-kuat? Tak usah berzikir kuat-kuat. Itu udah jelas dalam Quran katanya jangan kuat-kuat. Wal qurabbaka fi nafsika. Berzikirlah dalam hati, jangan kuat-kuat. Ini, berani kau ngelawan Quran? Quran mengatakan jangan zikir kuat-kuat. Jangan baca terjemah, baca tafsir. Baca ayat sebelumnya. Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan turun rahmat. Wazkur rabbaka fi nafsika. Berzikir dalam hati kalau ada orang baca. Tadi ada orang baca Quran, tiba-tiba kami sama Pak Upati berzikir kuat-kuat di belakang. La ilaha illallah. Tak boleh, dalam hati aja. Tapi kalau tak ada orang baca Quran, zikirlah kuat-kuat. 2, berzikir kuat-kuat itu tak boleh ketika di Makkah. Takut ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab. Di tapak tuan kalau zikir kuat, ada Abu Lahab. Mana Abu Lahab? Tangkap Bu Polwan. Tak perlu Pak polisi nangkap Abu Lahab. 3, berzikir kuat-kuat itu untuk mengusir setan. Makanya kalau ada orang kerasukan setan, anak SMP diganggu setan, zikir kuat-kuat di telinganya. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
setan, kenapa kau ganggu anak SMP ini? Ada dua sebab. Apa sebabnya? Yang pertama, celana kami dipakainya. Celana jin. Itu jin itu mengamuk. Jin itu mengamuk, celana dia dipakai. Yang kedua, kenapa kau ganggu anak SMP kami? Rumah kami dikencinginya. Lobang tanah itu tempat jin. Tengok tak ada orang kencing situ. Ngamuklah jin. Rupanya jin sedang pilkada dalam. Tumbang baleho-baleho dia. Ngamuklah dia. Padahal KPU-nya sudah mau quick count di dalam. Tiba-tiba listrik-listriknya koslet semua. Datang angin puting beliung dalam. Baunya pula habis makan jengkol sama petai. Ngamuklah jin tuh. Ustaz Somad ini dah kemana-mana ceritanya ini dah. Oh, rupanya saya sudah ceramah. Sekarang jam 11 kurang 15. Saya sudah ceramah 90 menit. Jamaahnya tahan. Saya tak tahan. Orang tapak tuan ini rupanya tahan. Yang berdiri di atas. Itu yang berdiri di atas itu anak-anak muda itu. Kalau orang tua macam mana dia naik? Kalau ada orang tua di atas nengok ke bawah, gamang tumbang lah dia. Anak muda, mereka anak-anak muda yang di atas tuh, di atas, mereka yang akan menjadi pemimpin masa depan, insyaallah. Ya Allah, selamatkan mereka dari narkoba, ya Allah. Selamatkan mereka dari lem kambing, ya Allah. Kalau mabuknya sabu-sabu masih keren. Kenapa dia mabuk? Sabu-sabu Pak Ustaz masih mahal. Ini kenapa? Lem kambing. Buka tutup lem hidup. Koslet utak. Tempeleng sama Pak Kapolsek. Lepak, tepak. Saya tak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut pada Allah. Rusak otak udah dalam. Berapa banyak ibu-ibu memasak sarapan pagi tak masak-masak. Kenapa lah tak masak? Rupanya tabung gas sudah dijual anak. Beli sabu-sabu. Alhamdulillah. Ya Allah, selamatkan anak-anak muda kami dari narkoba, ya Allah. Selamatkan dari pergaulan bebas. Bayangkan kalau yang sekarang sudah ngelem, yang sekarang candu narkoba, 20 tahun lagi tiba-tiba jadi anggota dewan. Bayangkan kalau anggota dewan, dia pula yang mimpin sidang paripurna. Sidang paripurna Kabupaten Aceh dengan ini APBD kita. Pukul kepala wakil, mati. Bangkitkan semangat interpretasi, bangkitkan semangat entrepreneur, bangkitkan semangat. Yang punya tanah-tanah luas, tanamlah kebun-kebun sawit, tanamlah. Yang pergi ke laut nelayan, tangkap semua ikan, ikan-ikan paus, ikan-ikan apa, tangkap semua. Buat ikan kaleng, ekspor impor ke Jepang, urus surat izinnya. Kalau sudah kita kaya, makmur, bangun masjid, berangkatkan orang haji, kirim anak-anak ke Kairo, bangun man bana masjidan. Siapa yang bangun masjid? Banallah mislahu baitan fil jannah. Dia sudah booking satu tempat dalam surga. Saya miskin Pak Ustaz, tak ada duit Pak Ustaz, gimana mau booking tempat di surga? Salat 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Sudahlah kaya, bangun masjid, rajin sholat sunat, 2 istana. Sudahlah tak kaya, miskin, susah, melarat, tak sembahyang, mati aja lah. Tak ada guna hidup-hidup lama di dunia ini, buat semak aja. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Yang payah ingat nama saya, ingat ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Berapa lama dia ceramah tadi? 90 menit. Cemana ceramah dia? Entahlah, putar kiri, putar kanan. Habis itu ceramah